Ini saya ingin berbicara tentang sekolah nih Pak Dedi. Ya. Karena saya melihat dulu waktu adanya channel Koin 1000, Pak Dedi sudah banyak speak up terkait persoalan sekolah. Kenapa? Karena secara tidak langsung saya melihat Pak Dedi juga ikut berperan di dalamnya, karena memang Pak Dedi juga setahu saya memang pernah menjadi bendahara. Bagaimana yang Pak Dedi ketahui tentang persoalan yayasan dan sekolah? Pertamanya masuk gitu ya. Iya. Nah, kalau pertama masuk Pak Mul nelpon. Iya. Terus Pak Yosep pernah kesini ke rumah gitu. Dia cina sekolah buka lagi katanya gitu. Dia minta buka lagi gitu. Dia mah nggak bisa katanya gitu. Sekolah cina buka lagi aja sekolahnya cina gitu. Ntar kita ambil buku rekening di Polres katanya gitu. Iya. Nah, berangkat aja ke Polres malam-malam sama malam-malam itu ya? Iya, sama pengacara Pak Yosep gitu. Iya. So, kata pengacara Pak Yosep juga, iya, Pak sok jalanin sekolah mah gitu. Buka lagi aja katanya gitu. Buka lagi sama saya. Dibuka. Ngambil kunci di Danu. Kunci sekolah di Danu itu? Di Danu. Saya ke rumah Danu. Mau ngambil kunci sekolah gitu. Mau diaktifin lagi kata saya gitu. Waktu pagi-pagi Danu baru bangun Pak. Baru bangun ya? Baru bangun jam 10-an 11. Akhirnya kunci diambil? Diambil. Nah paginya itu buka aja itu kan. Itu berapa hari setelah kejadian sih sebenarnya? September ya? Iya, September. Oh, berarti ya bisa dikatakan kurang lebih 1 bulan lah ya? 1 bulan. Itu bagaimana ceritanya sekolah diaktifin lagi? Karena memang apa tuh alasannya? Jadi kan baru istilahnya apa karena kepentingan apa? Kan kasihan ke anak-anak Pak. Ke anak-anak ya? Iya, kan dulu masih daring lah gitu. Masih daring ya? Saya beberes dulu di sekolah gitu. Terus rumput juga udah pada tinggi, dibabad gitu. Nah, persiapan lah. Persiapan ya. Nah, lalu saya juga mendengar nih, waktu itu posisinya bendahara ya waktu itu. Iya. Ada yang bisa dikatakan peran Pak Dedi di situ dalam rangka pencairan dana. Ada. Waktu pertama sama Pak Wahyu, masih Pak Wahyu. Kepala sekolahnya Pak Wahyu? Iya, Pak sekolah. Ambil sama Pak Wahyu dulu. Terus Pak Wahyu mau dijemput sama saya, nggak mau Pak. Nah, dia minta sama anggota kepolisian gitu, Polsek ya. Ya, dijemput aja sama Pak. Jadi Pak Wahyu sendiri mengatakan memang tidak mau? Tidak mau. Dan kalau sama saya, sama Pak Yosep nggak mau mencairin gitu. Jadi maunya didampingi sama anggota gitu. Akhirnya didampingi lah. Oh, jadi itu tidak ada kaitannya dengan pihak kepolisian ya? Iya. Tetapi mungkin karena memang ada permintaan dari Pak Wahyu untuk didampingi, karena ketakutan, ya baru dia mau seperti itu ya. Nah, saya bertanya lebih lanjut nih Pak Dedi terkait persoalan sekolah. Di awal kan kita tahu ya, waktu ada kedua almarhumah ya, dalam hal ini terutama Neng Amel ya, yang waktu itu posisinya sebagai bendahara. Saya juga mendapat kabar dari berbagai macam media nih, dan kita juga tahu lah bahwa apa yang disampaikan waktu itu oleh pengacaranya juga Pak Rohman ya, bahwa mendengar bahwa setelah justru dipegang oleh Amel ini, diuruslah yayasan, itu banyak sekali kemajuan lah. Katanya untuk yayasan ya, seperti itu ya. Memang ada Pak, ruang guru ada, dibikinin ruang kepala sekolah gitu. Terus dapur di situ ada. Jadi yang waktu itu berperan pada zaman beliau, berarti yang mengatur itu ini, terutama masalah keuangan, adalah almarhum ibu atau Neng Amel? Neng Amel. Karena kapasitasnya sebagai bendahara ya. Iya. Oh, seperti Neng Amel langsung ke ibu gitu. Oh iya. Neng Amel, Bu, beli ini gitu. Iya. Jadi tertib administrasi lah ya. Iya, kata Pak Wahyu juga gitu. Sama guru-guru juga. Iya. Nah, terus yang ingin diketahui lagi, ini setelah Neng Amel tidak ada nih. Belum ke situ dulu. Tapi ya waktu itu kan ada peran Pak Dedi, karena waktu itu Yoris masih bergabung di ATS waktu itu. Sehingga tidak terlalu banyak ikut campur mungkin waktu itu terhadap waktu ada pencairan dana yang waktu itu Pak Dedi sebagai bendahara ya. Waktu itu juga waktu cair di gaji Pak Wahyu dibayar. Dibayar. Terus sisanya ke Pak Yosepin.
Saya cuma minta gaji guru. Itu nilainya berapa itu ada di kalau boleh tahu? Saya mau berapa dulu tuh tak? Ya guru-guru aja yang dikasih berapa bulan ya dulu teh. Iya. Ada catatan di saya. Ada ya. Ada. Tapi setelah itu akhirnya Yoris keluar cabut kuasa dari ATS sehingga waktu itu kelihatannya Kang Yoris mulai gabung lagi ya untuk mengurus yayasan. Iya. Nah setelah dipegang oleh Kang Yoris juga sepertinya keluar lagi tuh dana BOS ya kalau tidak salah. Ada Pak. Yang untuk sekolah tuh, yang untuk SMA. Ya SMA sama SMP ada. Untuk SMA sama SMP. Digantilah kepala sekolahnya yang SMA. Nah yang untuk SMA kepala sekolahnya waktu itu bukan Pak Wahyu kan? Bukan, Pak Iwan. Pak Iwan ya. Karena Pak Wahyu nggak ada Pak. Di situ jadi Pak Wahyu hilang lah gitu. Iya. Nah pada saat keluar dana itu, dulu kan kita tahu bahwa waktu awal kedua almarhumah masih ada, berarti yang mengelola keuangan karena kapasitas sebagai bendahara adalah almarhumah Neng Amelia Mustika Ratu. Waktu itu dikelola oleh Amel ya dalam pengaturan keuangan. Karena beliau ini bisa dikatakan ya istilahnya lebih teliti lah ya seperti itu. Nah lalu pada saat ada itu tadi Pak Dedi kan sebagai bendahara, Pak Dedi berarti yang apa namanya, yang tahu lah keuangan seperti apa dan bagaimana. Nah setelah Pak Dedi diganti yang akhirnya Yoris bergabung dan kembali kepada yayasan, berarti yang memiliki tanggung jawab setelah Yoris masuk itu siapa tuh keuangan? Ini dalam arti posisi bendaharanya aja nih. Yoris sendiri. Waktu dulu juga sama Pak Iwan nganterin uang ke Kasamalang, ke rumah Yoris. Waktu kapan tuh? Waktu pertama Januari. Berarti waktu pencairan dana yang untuk sekolah SMA? Iya SMA. Januari itu sama Pak Iwan. Sama Pak Iwan ya? Sama Pak Iwan. Berarti diserahkan ke Kang Yoris. Iya. Intinya Kang Yoris posisinya sebagai bendahara. Ya dia yang minta. Oh gitu. Padahal kan setahu teman-teman mungkin banyak juga beredar bahwa Yoris itu sebagai ketua yayasan atau gimana? Ketua yayasan. Jadi sekaligus bendahara ya? Sekaligus kepala sekolah. Sekaligus? Bendahara. Jadi rangkap. Seperti itu. Pokoknya mah gini aja Pak. Waktu pencairan yang Januari itu langsung ke Yoris. Padahal masih di mana? Masih di BJBA. Sok tunggu di Kasamalang. Saya emang ngasihin aja ke Kasamalang sama Iwan. Oh, sama Iwan. Itu waktu yang SMP juga gitu sama ya. Sama Pak Adang sana sama Pak Adang. Nah, itu waktu SMP kepala sekolahnya siapa tuh? Pak Adang. Pak Adang ya? Iya. Oh, Pak Adang yang orang Tambakan ya. Bukan Pak Dadang, bukan ya? Bukan Pak Dadang, Dapodiknya. Oh, Pak Dadang Dapodiknya. Dapodiknya Pak Dadang gitu. Untuk sekarang ini Pak Dadang masih aktif? Dengar sih dia... bukan Pak Adang, Pak Adang. Pak Adang masih aktif? Masih. Sekarang masih aktif? Dia sekarang kan jadi ikutan P3K itu. Jadi nggak aktif gitu. Kadang-kadang kalau ke sekolah disuruh Pak Yosep datang gitu. Nah, mendengar juga saya waktu pencairan dana untuk biaya sekolah SMA, itu dana apa namanya? Yang BPMU? Iya bukan, yang kan pertama untuk sekolah SMA dulu. BOS itu. Ya itu dana BOS ya. BOS waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Dadang. Waktu itu masih Pak Dadang. Ya intinya berarti waktu Dapodik Pak Dadang, yang BJB Pak Iwan. Tapi kan waktu itu saya mendengar bahwa Pak Dadang setelah ada kejadian itu tidak aktif lah. Gimana tuh? Nggak aktif. Saya nggak tahu Pak. Tapi saya mah cuma nyairin doang ke BJB aja gitu. Karena yang ada kaitannya dengan keuangan adalah sekolahnya. Seperti itu. Tetapi kalau saya sendiri berpikir sih, karena memang ada kaitannya dengan legitimasi atau legalitas yang dimiliki oleh yayasan. Jadi saya berpikir akan ada kaitannya antara yayasan dan sekolah. Bagaimana menurut Bapak? Ya kalau yayasan ya, kalau yayasan mau buka sekolah nih ya, mau misalnya buka SMA, SMK, harus kan ada itunya dulu yayasan. Kalau yayasan nggak punya sekolah, badan hukumnya kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi memang ada kaitannya ya. Iya, fisik sekolah. Gitu kan. Dulu emang di sekolah itu dulu mah di SD dulu Pak, kata Bu Mimin.
di SD dulu pertama kali ada gitu. Langsung beli tanah di situ, bikin sekolah di situ, bangunan gitu. Terkait Siplah apa yang Bapak tahu tuh? Kalau Siplah itu dari SMP. Oh, dari SMP ya? Iya, SMP. Kita waktu ini Pak nih, saya potong ya. Iya. Waktu SMA ya, SMA pencairan masih Pak Wahyu nih dapodiknya. Iya. Nah, kan SMP Pak Dadang. Iya. Masih Pak Dadang SMP. Kan Pak Iwan kan belum dapat sarjana lah. Iya. Gitu sementara lah Pak Iwan mah. Oh iya. Iya gitu. Pak Iwan belum sarjana. Belum. Tapi sekarang sudah. Belum sarjana. Lalu bagaimana itu terkait pengisian data, kan sepertinya ada data administratif yang harus dipenuhi. Ya aku kurang tahu, itu kan Yoris yang bikin. Saya mah cuman tadi nih gitu. Waktu mau pencairan BPMU nih. Pencairan BPMU kan harus ada ijazah prasekolah. Ya. Terus izin memimpin sekolah gitu kan harus komplit, terus Menhumkam dikumpulin. SK Menteri Hukum dan HAM ya. Ya kan saya itu langsung udah keluar Pak. Iya. Waktu April itu. Iya. Nggak tahu persyaratannya digimanain. Oh iya. Nah tapi setahu Bapak ini, karena Bapak juga memang saya melihat Bapak terlibat di dalamnya, dalam arti Bapak juga pernah menjadi bendahara. Setidaknya tahu regulasinya lah waktu itu ya. Nah, menurut Bapak ada nggak sih yang menurut Bapak ada sebuah kejanggalan ini, berbicara terkait konteks sekolah dan yayasan Pak, bukan tidak dikaitkan dulu dengan persoalan kasus nih. Menurut Bapak gimana Pak? Jadi seperti itu. Waktu saya mah kan itu daring, nggak ada yang sekolah gitu. Ya maksudnya kejanggalan itu terkait data-data administratif untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan gitu loh. Ada nggak yang menurut Bapak? Ada ya? Ada. Misalkan? Saya juga dikasih sama KCD. Yang menurut Bapak janggal itu apa? Ijazah. Oh, ijazah ya? Iya. Ijazah apa yang dimaksud? Yang Pak Iwan itu. Oh, yang Pak Iwan. Oh, jadi Pak Iwan karena memang betulnya sarjana gitu? Belum. Oh, tapi yang Bapak tahu sekarang sudah sarjana? Sudah sarjana. Oh, seperti itu ya? Iya. Nah, lalu Bapak pernah menanyakan sendiri nggak pengakuan kepada Iwan bahwa Bapak? Belum, Pak. Oh, belum? Pas Pak Iwan itu kan di SMP. Dari susah dihubunginya juga. Oh iya, tapi setahu Bapak, Pak Iwan pendidikannya apa Pak? SMA gitu. SMA ya? SMA waktu dulu. Apakah mungkin misalkan dia ikut ujian terbuka atau apa? Ya kurang tahu sih ya Pak. Kurang tahu ya. Tapi menurut Bapak itu adalah kejanggalan? Iya. Yang dianggapnya kejanggalannya karena memang waktunya ya. Waktu itu udah kan kalau di kuliah harus 4 tahun gitu. Kuliah 4 tahun ya. Ini udah ada gitu. Oh. Oke deh. Ada lagi Pak yang disampaikan terkait? Cukup.